Ya, selamat siang. Tolong kameranya di-on-kan semua dulu ya. Saya absen dulu. Ya, Brilian ada. Iya Bu, ada Bu. Nur Indah Sari. Iya Bu, ada. Hadir Bu. Muhammad Nur Raihan. Hadir Bu. Raihan, kamu sudah vaksin? Sudah Bu. Ya, belum upload dah? Atau sudah? Tapi belum. Belum sempat hari kemarin Bu. Lupa terus mau upload. Ya, segera di-upload nanti sebelum nanti dijadikan. Soalnya harus sudah vaksin 2 kali kalau mau ikut EAS, sebenarnya ETS ya. Baik Bu. Ya, coba di-upload. Widya. Hadir Bu. Widya juga belum vaksin. Sudah Bu, tapi kemarin saya nyoba untuk upload lagi tapi sudah nggak bisa. Masih bisa kok katanya. Oh, Coba. baik Bu. Nanti saya coba lagi. Baik. Ferlis. Hadir Bu. Mana Ferlis? Hadir Bu. Ya, suaranya kecil sekali. Oh ya. Daiva Rozi. Hadir Daiva. Bu. Hadir. Ya. Kristiawan. Hadir Bu. Ya, Kristiawan, kamu belum upload juga vaksin? Saya sudah upload Bu. Saya sudah upload vaksin yang ketiga, cuman sepertinya belum di ACC Bu. Bu, ini tambah nggak ada tulisannya sih nanti. Iya Bu, saya juga bingung Bu. Soalnya yang vaksin 1 dan kedua itu sudah di ACC, sempat juga muncul di itu Bu, di absen. Cuman setelah upload yang ketiga malah hilang Bu. Nah, iya malah hilang. ya sudah, nanti saya sampaikan ke itu. Nur Sofa. Rafika. Hadir Bu. Vita. Hadir Bu. Haris. Hadir Bu. Hadir. Mahmudi. Hadir Bu. Mahmudi hadir. Oke. Ya sudah. Ya, hari ini kita lanjutkan kuliahnya untuk properti termodinamika untuk fluida. Sebenarnya sama dengan yang chapter 3 ya, tetapi ini untuk yang untuk kondisi nyata, bukan gas ideal. Ya, untuk bab 6 ini sebenarnya sama dengan bab 3 kemarin ya. Jadi ada kalian sudah dikenalkan tentang generalized correlation, kemudian persamaan virial untuk termodinamika keadaan dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi mengingatkan untuk neraca energi ya. Neraca energi ini yang sebelah kiri ini ya. Jadi ini adalah neraca energi secara keseluruhan, bisa kita tuliskan di mana di sini terdiri dari entalpi, kemudian energi kinetik, energi potensial yang hasilnya akan sama dengan panas, heat, dan kerja, WS. Jadi ini adalah neraca energi secara keseluruhan. Nah, untuk menentukan ini semua, maka kita perlu yang namanya termodinamika properti termodinamika. Ya, salah satunya kan ini delta H ini salah satu properti termodinamika. Nah, untuk aplikasi di industri biasanya nanti kalian untuk
perhitungan di neraca energi pada saat perhitungan desain pabrik, ini biasanya kita hanya menggunakan karena kebanyakan tidak ada energi kinetik, tidak ada energi potensial, sehingga pada aplikasinya di industri kita hanya sering menggunakan delta H itu akan sama dengan Hi plus WS. Ya. Kalau adiabatik berarti Hi-nya sama dengan 0, maka WS akan sama dengan delta H. Ya. Untuk yang sudah kalian pelajari kemarin hubungan properti termodinamika untuk satu fase ya. Untuk satu fase maka kalau closed system ya ini dasarnya persamaannya. Tapi untuk closed system kita juga mengenal adanya energi dari U ya. Untuk closed system maka kita bisa menuliskan hubungan propertinya adalah dNU akan sama dengan dH plus dW. Untuk proses reversible maka Hi reversible dan W-nya juga reversible tentunya. Untuk Hi reversible kemarin di chapter 5 ya, di chapter 5 atau 4 kita sudah mengenal Hi reversible itu nanti hubungannya adalah dengan entropi ya, dengan S, di mana Hi reversible per T itu akan sama dengan entropi sehingga bisa menggantikan di sini. Sedangkan W reversible itu bisa dipengaruhi oleh tekanan dan juga volume sehingga dNU akan sama dengan T dNs min P dNV. Ya. Nah, ini properti ini tergantung pada keadaannya. Jadi pada state-nya dia pada kondisi yang bagaimana. Jadi properti bergantung pada keadaan atau state itu sendiri, bukan pada proses untuk mencapai keadaan tersebut. Jadi prosesnya terserah, dia mau lewat manapun dia akan hasilnya akan sama. Jadi yang tergantung dari keadaannya. Nah, dan ini berlaku untuk sistem tertutup dan sistem di mana perubahannya terjadi antara pada saat keadaannya itu dalam kesetimbangan. Ya. Jadi ini sudah ada properti ya U kemudian S. Untuk properti yang lain hubungannya salah satunya yaitu entalpi H akan sama dengan U plus PV, kemudian energi Helmholtz A itu juga ada hubungannya dengan U dan S, kemudian energi Gibbs hubungannya dengan H dan S juga ya. Kemudian kalau kita turunkan maka akan didapatkan hubungan untuk H itu seperti ini, NH sama dengan NU plus PNV, kemudian dan seterusnya kita bisa menurunkan di sini ya, sehingga ada hubungan antara entalpi, energi Helmholtz, kemudian energi Gibbs di sini. Kita bisa lihat semua properti ini berhubungan dengan S ya, dengan entropi di sini. Kalau karena ini ada N, kondisinya adalah 1 mol, maka bisa kita tuliskan persamaannya seperti di bawah ini. Kemudian selain hubungan tersebut juga ada hubungan untuk persamaan Maxwell, di mana ini diturunkan turunan terhadap keadaan itu sendiri ya. Misalkan del T per del V, jadi diturunkan terhadap V pada S-nya konstan, maka hasilnya akan sama dengan ini. Kemudian T diturunkan terhadap P, tetapi S-nya konstan akan menghasilkan ini del V per del S pada P konstan, dan seterusnya. Di ini merupakan hubungan persamaan Maxwell. Nanti aplikasinya ya nanti pada perhitungan kesetimbangan nanti ya. Kemudian hubungan antara entalpi dan entropi sendiri ya, karena tadi persamaannya kan ada entalpi kemudian entropi, di situ ada tekanan kemudian ada suhu, maka entalpi dan entropi ini juga bisa dituliskan sebagai fungsi tekanan dan suhu. Kalau pada P konstan bisa dilihat di sini, kalau del H per del T itu akan sama dengan Cp. Ya, kemudian kalau del H per del T pada P konstan, kalau persamaan yang kita kembali ke persamaan yang tadi hubungan dengan S, maka kita bisa menuliskan persamaan ini, di mana nanti del S per del T pada P konstan itu akan sama dengan Cp per T. Ya, kemudian pada T konstan, del S per del P pada T konstan akan sama dengan min del V per del T. Dengan menggantikan persamaan ini nanti didapatkan
persamaan yang ada di sini. Jadi ada del H per del P hubungan dengan S, kemudian del H per del P hubungannya dengan V pada ini diturunkan pada T konstan. Sehingga bisa dituliskan kalau di H itu di sini ada del H per del T, jadi kalau diturunkan terhadap P pada P konstan dan pada T konstan, maka persamaannya sebagai berikut. Untuk entropi pada P konstan dan T konstan, persamaannya sebagai berikut. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan termodinamika, properti termodinamika untuk suatu fluida dengan kondisinya adalah dia homogen, jadi fluida homogen hanya satu. Ya. Jadi pada konstan T dan P kita bisa tuliskan persamaannya sebagai berikut. Ini bisa kita hitung, kita prediksi berapa properti H dan S-nya, delta H dan delta S. Nanti di perhitungan adalah menghitung delta H, delta S, ataupun delta U. Ya. Untuk hubungan dengan energi dalam, karena delta H sudah tahu, maka kalian bisa menghitung berapa delta U. Ya. Kalau delta U, dia fungsi dari P. Ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita gantikan pada kondisi keadaan gas ideal dengan menggantikan PV IG sama dengan RP, kita turunkan maka kita dapatkan persamaan DH pada gas ideal akan sama dengan CPIG dt, kalau DS ideal CPIG dt per T min R dP per P. Nah, persamaan yang kemarin di chapter sebelumnya ya ada del DH per P ya, jadi ada DH, DP, CPIH dan CPIS ya. Persamaannya nanti akan kembali ke situ. Jadi samaannya. Kemudian untuk liquid ya, ini kebanyakan yang kita gunakan untuk gas. Untuk liquid maka kita gunakan konstanta beta. Di sini ada beta sama kappa di sini. Nah, ini adalah volume, expansivity, dan isothermal compressibility. Jadi untuk liquid, gunakan persamaan ini untuk menghitung delta S, delta H, dan juga delta U. Ya, kita bisa tuliskan persamaannya menjadi DH sama dengan ini, DS-nya sama dengan ini. Ya, kalau untuk liquid, betanya itu konstan. Ya, jadi kalau satu keadaan ya betanya ya 1. Gitu ya. Ada kalau diubah keadaan lain dengan liquida yang sama maka betanya itu akan sama. Kemudian untuk energi dalam, entropinya sebagai fungsi T dan V sama dituliskan seperti tadi ya. Ini turunannya kalau diturunkan secara parsial hasilnya menjadi ini. DU bisa dihitung dari CV, kemudian kondisi T, P, dan V. DS juga sama. Ya, tapi kalau DS sama dengan DU ya pakai CV, kalau DH pakai CP. Kemudian untuk volume konstan, maka persamaan bisa dituliskan seperti ini, di mana perbandingan beta per kappa ini akan sama dengan del P per del T pada V konstan, dan DU dan DS bisa dihitung seperti ini. Kemudian untuk energy Gibbs dengan generalized correlation, ya, generalized function, di sini bisa dituliskan di energy Gibbs sebagai fungsi T dan P, bisa diturunkan seperti ini. Nanti DG per RT ini akan kalian gunakan lagi di chapter 10 dan chapter 11, nanti di termo 2. Ya. Jadi ini di penurunannya, ini dari generalized function, di mana DG per RT itu akan sama dengan ini, nanti akan didapatkan hubungan antara G dengan H ataupun V. Ya. Sehingga bisa dihitung kalau V per RT itu adalah turunan dari del G per RT per del P pada T konstan, kalau H per RT itu pada P konstan. Ya. Kemudian di sini ada properti residual. Nah, properti residual ini menunjukkan kondisi yang mendekati real ya, jadi nyata.
Kalau GIG ini kan gas ideal, kalau GR ini adalah kondisi yang real. Jadi properti residual GR itu akan sama dengan G min GIG. Jadi kalau nanti pada saat kalian pradesain, mengerjakan pradesain ya, di situ kan ada neraca energi. Kalau kalian menghitung terutama untuk yang pabriknya berhubungan dengan petroleum atau petrokimia yang keadaannya suhunya tinggi, tekanan tinggi, ya, kalian harus menghitung dari kondisi ideal, gas ideal sampai kondisi yang GR ini. Jadi harusnya menghitung sampai yang properti residualnya. Tapi kebanyakan nanti pasti kebanyakan nggak dihitung yang GR ini. Harusnya itu dengan hitung properti residualnya. Ya, jadi kalian hitung properti residual untuk menunjukkan kondisi yang realnya, bukan kondisi gas idealnya. Ya. Jadi GR itu akan sama dengan G min GIG. VR juga sama V min VIG. Kita bisa menghitung secara umum properti residual itu bisa dituliskan sebagai M ini MR sama dengan M min MIG, di mana M ini bisa menggantikan V, U, H, S ataupun G. Kemudian kalau kita turunkan dari persamaan energi Gibbs, GIG per RT, tadi kembali ke persamaan sebelumnya, ya kita kalau ada gas ideal, ini tandanya semua menggunakan gas ideal. Tapi kalau residual ya semua diturunkan untuk properti residualnya. Kemudian hubungan antara properti dasar G atau V atau apa yang lain ya, properti dasar untuk properti residualnya untuk masing-masing fluida. Kita bisa menuliskan VR per RT itu seperti ini ya, VR per RT, V per RT tadi kan turunan dari GR per RT per del P. Maka untuk yang residual juga sama, VR kemudian HR ya hubungannya dengan GR G per RT ini bisa dituliskan pada T konstan, maka kita integralkan terhadap P ya. Kemudian kalau HR-nya juga kita bisa menghitung. HR sama dengan ini. Ini ada Z ya, faktor compressibility, di mana nanti Z bisa dihitung dari bermacam-macam seperti pada chapter 3. Ya, yang paling gampang gunakan yang persamaan Lee Kessler dengan konstanta dengan Z, harga Z pada kondisi tertentu di apendik yang di belakang. Nah, sehingga nanti kalian bisa menghitung SR sebagai fungsi Z di sini. Sehingga kita bisa menghitung ya entalpi aktual dari residual tadi ya, kita bisa menghitung entalpi aktual H akan sama dengan ini ya. Jadi untuk menghitung entalpinya, kondisi yang aktual H itu dihitung dari kondisi pada saat ke 0 ya, H0 IG pada ideal. Kemudian ini kalau dari kondisi 298 diubah menjadi P ya, dari T0 menjadi P, kita ini kondisinya masih ideal. Ditambah dengan residualnya, maka akan menghasilkan kondisi entalpi yang aktual. Begitu juga untuk yang entropi, ya sama. Untuk entropi, cuma bedanya di sini persamaannya ada min R ln P per P0 tambahannya. Ya. Kemudian integral CP-nya bukan ya, sehingga kita bisa lihat kalau kita bisa menghitung keadaan yang realnya, aktualnya itu dari kondisi gas idealnya. Ya. Ini bisa kita hitung untuk real, terutama untuk properti gas. Ya. Properti residual ini juga bisa digunakan untuk menghitung baik fase gas maupun fase liquid. Kemudian persamaan residual tadi juga bisa dihitung menggunakan persamaan keadaan virial. Ya, persamaan keadaan virial yang mana ya kembali ke chapter sebelumnya, ke chapter 3, di mana
yang perlu diingat PV itu sama dengan ZRT, sehingga P bisa juga dihitung dari rho ya, karena ini ada V ya. P sama dengan Z rho RT karena rho sama dengan seper V. Yang bisa dihitung seperti ini. Jadi kita bisa menghitung menggunakan persamaan keadaan virial untuk dengan mencari harga Z. Ya. Z ini bisa fungsi BC ya, atau bisa dihitung dengan persamaan yang lain. Nah, untuk persamaan keadaan virial kita gunakan konstanta B maupun C ya sini. Jadi persamaan untuk residual, entalpi residual bisa dihitung dari persamaan ini. Kemudian kalau kita gunakan persamaan kubik ini persamaan kubik ya, P sama dengan RT per V min B dan seterusnya. Nah ini hampir mendekati persamaan van der Waals. Jadi ini persamaan kubik, kemudian Z-nya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini, di mana ada konstanta Hi, di sini Hi bisa dihitung dari A fungsi T per BRT. Sedangkan Z-1 bisa dihitung di sini. Del Z per del T bisa dihitung dari sini. Sehingga untuk menghitung Z tadi integral ini, maka kita gunakan persamaan ini. Ya. Ini untuk persamaan kubik. Ini untuk persamaan kubiknya. Kemudian ini tadi masih satu fase ya. Kemudian kalau sistemnya dua fase, karena dalam kesetimbangan dua fase, ini gambar kenapa kok menggunakan delta H sama dengan T delta V di P1 per dt ya. Karena kalau dua fase berarti kan letaknya di garis ini ya. Ada diagram fase di sini. Maka ini di P1 per dt ini kan ini sebenarnya ya, garis ini P lawan T ya. Jadi kalau diturunkan kan slope-nya ya. Kenapa kok persamaannya muncul persamaan di P1 per dt? Karena pada dua fase letaknya di garis kesetimbangan ini ya. Ini adalah persamaan yang umum yang digunakan untuk menghitung sistem dua fase. Jadi sistem dua fase bisa dihitung dari slope dp1 per dt untuk menghitung delta H. Ya. Kemudian pada saat kondisi dua fase ini pasti ada fase transisi. Ya. Fase transisi ini terjadi pada T dan P konstan dengan harga molar atau spesifik. Harga spesifiknya itu akan bisa kita hitung dari properti termodinamika V, U, H, dan S. Mana ada pengecualian di sini ya, terutama pada energi Gibbs, pada molar, perhitungan molar maupun spesifiknya, dia tidak berubah selama ada perubahan transisi. Jadi energi Gibbs tidak berubah selama ada perubahan transisi, misalkan karena adanya cairan atau peleburan ataupun penguapan maupun sublimasi. Sehingga karena tidak ada perubahan, berarti kan kondisi energi Gibbs pada fase liquid akan sama dengan pada fase uap. Sehingga kita bisa tuliskan kalau G alfa itu akan sama dengan G beta, di mana alfa dan beta ini adalah fasenya. Ya, kita bisa menuliskan untuk masing-masing kondisi fase individualnya. Ya, kalau fase individualnya persamaannya kembali ke persamaan yang di depan tadi, sehingga DU itu sama dengan TdS min PdV dan seterusnya. Jadi ada untuk energi dalam, entalpi, Helmholtz maupun energi Gibbs. Ini untuk turunannya, jadi kalau diturunkan pada energi Gibbs, masing-masing fase bisa dituliskan dari persamaan yang sebelumnya tadi, V alpha dP1 min S alpha dt akan sama dengan kondisi pada fase beta. Ya. Sehingga bisa dituliskan kalau dP1 per dt itu
adalah perbedaan antara entropi fase 1, fase 2 dan 1 dibagi dengan volume fase 2 dan 1 atau delta S alfa beta per delta P alfa beta. Sehingga bisa didapatkan kalau delta H alfa beta itu akan sama dengan T delta S alfa beta. Hingga dP1 per dt juga bisa didapatkan dari delta H alfa beta per T delta V alfa beta dan seterusnya. Jadi kalau fasenya liquid uap ya delta H perubahan transisi pada liquid dan uap ini bisa kita hitung di sini. Ini mendapatkannya di mana nanti kalau komponennya adalah air ya tinggal diambil dari steam tabel ya. Ini salah satu contohnya aja. Ini contoh penurunan aja. Nanti kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk bagaimana hubungan antara suhu dan tekanan. Ya, ini persamaan Antoine ya. Sebenarnya ini diturunkan dari persamaan Clausius-Clapeyron yang tadi dP1 per dt ya, sehingga dengan diplotkan antara P1 lawan 1 per T ini nanti akan didapatkan kalau P1 itu bisa dihitung dari len P1 sama dengan A min B per T. A dan B konstanta masing-masing pada masing-masing komponen ya. Ini yang nanti akan kalian gunakan untuk perhitungan kesetimbangan. Ya. Ini untuk persamaan Antoine seperti ini, len P1 sama dengan A min B per T plus C. Kalau Clausius-Clapeyron ini ya lebih sederhana. Kalau Antoine ini ada C, ya, ABC, kemudian kalau persamaan Wigner, len P1 ini ada ABCD. Ya. Kemudian ini dihitung dari TO dan TR ya, TR-nya. TR ini adalah temperatur residual di mana kita bisa dapatkan dari T per TC. Ya, ini konstanta-konstantanya ada di sini. Kalau yang Wigner ini beberapa komponen saja. Ya. Ini kalau di buku kalian di tabel B2 ini untuk persamaan Antoine, ini yang biasanya kita gunakan untuk perhitungan kesetimbangan nanti di demo 2. Dan ini saya ulang lagi ya untuk kalau dua fase ya kesetimbangan dua fase, sistem dua fase di mana ada liquid dan uap di sini. Jangan lupa jumlah mol total ini adalah jumlah mol di uap dan di liquid. Ya, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian volumenya bagaimana? Sama, volumenya ya volume uap dan volume liquidnya. Ya, tapi di sini volume total ini bisa dihitung dari volume molar V besar. Di sini. Jadi volume molar pada kondisi uap dan volume molar pada kondisi liquid dikalikan dengan molnya. Kita kalikan dengan molnya. Ini umum ya, nanti untuk yang properti yang lain sama. Jadi untuk properti yang lain ini kita tuliskan M. Jadi kalau entalpi campuran gas campuran ya hitung saja entalpi, total entalpi sama dengan entalpi fase uap dikalikan fraksi molnya fase uap ditambah dengan sisanya yang liquid ya. Jadi properti pada fase liquid dan fraksinya pada fase liquid. Ini contoh yang kalau air kalian baca sendiri nanti sambil mengerjakan soal ya. Jadi ini kalian nanti bisa menghitung berapa sih fraksi uapnya, berapa fraksi liquidnya ya dari persamaan yang tadi. Ini contoh soalnya aja. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian saya lanjutkan untuk yang generalized property dengan perhitungan generalized correlation. Ya, ini untuk yang gas. Ya, ini persamaan dasarnya sama ya, P sama dengan kalau menghitung PR sama dengan P per PC dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung
H residual, HR per RTC, ini bisa dihitung dari persamaan ini. Ya, maaf, RPR. Nah, kemudian SR per R, entalpi residual juga bisa dihitung di sini. Untuk generalized correlation, kita gunakan perhitungan Z. Ini persamaan yang paling gampang, persamaan yang paling gampang dari Lee Kessler, ya. Z sama dengan Z0 plus omega Z1, harga Z0, Z1, omega ada di appendix, sehingga kalian nanti tidak perlu menghitung dari apa yang B dan seterusnya. Ini bisa lebih mudah, sehingga bisa menghitung nanti berapa sih HR per RTC-nya dengan persamaan yang sudah ada di sini, di mana HR per RTC itu sama dengan ini, SR per R-nya sama dengan ini, dengan harga Z, Z0 plus omega Z1 dengan turunan ini nanti bisa kalian dapatkan. Ini adalah korelasi Lee Kessler. Jadi kalau kalian tahu harga PR, ya kalian bisa mendapatkan harga HR per RTC ini ya, pada kondisi tertentu. Di sini ada kalau komposisi TR-nya adalah 1,5, 1,2 dan seterusnya ya. Jadi ini fungsi TR, ini PR di sini. Jadi PR-nya tahu, TR-nya tahu, tinggal tarik ke sini akan dapatkan HR untuk mendapatkan ini HR per RTC. Kemudian untuk generalized second virial coefficient menggunakan B, ya harga B di mana B sama dengan BPC per RTC sama dengan B0 plus omega B1, ini bisa dihitung ya, di mana B0 sama dengan ini, B1 sama dengan ini, turunannya di B0 per DTR ini, DB1 per DTR ini. Ya, tinggal dimasukkan aja, kalian sudah menghitung HR per RTC. Kalau tadi kan langsung ya dengan Lee Kessler dengan harga Z, kalian bisa dapatkan harga HR per RTC. Kemudian untuk menghitung yang tadi kondisi aktual ya, kondisi aktual kalau kita misalkan dari kondisi 1 ke kondisi 2 ya, masing-masing dihitung. Untuk kondisi 1 misalkan dari 200 derajat Celcius sampai satunya 400 derajat Celcius, maka kalian hitung kondisi aktual pada 200 itu H1 misalkan. Kemudian kondisi 400 H2, kalian hitung satu persatu seperti ini. Kemudian delta H-nya bisa dihitung dari H1R. Ya, delta H sama dengan integral T1 T2 CPIG. Jadi ini CPIG ini perhitungan yang gas idealnya, sehingga bisa dihitung seperti ini. Delta S-nya sekian dari kondisi 1 ke kondisi 2. Delta H-nya bisa menggunakan samaan ini dari kondisi 1 dan kondisi 2. Ini ada CPIGH ya, sama dengan integral CPIG dt. Yang kemarin persamaan panjang yang ada TO ya, TO sama dengan T per TC, T per TR ya. Dan seterusnya. Ini nanti ada itu persamaannya yang di depan, yang di chapter 3, coba dilihat lagi ya. Kemudian untuk langkah perhitungan kita menghitung perubahan entropi tadi ya, ini kan perubahan entropi dari kondisi 1 ke kondisi 2 ya, ini kondisi 1 ya. Realnya kita tahu misalkan suhunya 200 ya, ada pada kondisi real T1 P1 kondisi 1, kita ingin menghitung sampai kondisi real T2 P2 yang ada di sini ya, maka kalian harus menghitung di yang bukan garis putus-putus, yang garis penuh ini ya, kita hitung dari yang real tadi, kita kembalikan ke kondisi ideal T1 P1 tapi kondisi ideal, sehingga di sini ada min H1R min S1R. Kemudian dari kondisi T1 P1 ideal berubah ke T2 P2 ideal, gas ideal. Dari gas ideal T2 P2
dihitung ke real, T2, P2, real. Nah, di sini ada delta HIG, delta SIG, kemudian dari T2, P2, di sini ada S2R sama H2R. Ini stepnya ada di sini, ya. Buku kalian ada di situ. Jadi kalian step 1 kalian hitung untuk yang dari perubahan dari real ke ideal, ya, dihitung seperti ini. HIG sama min H1 akan sama dengan min H1R. Yang bisa dihitung H1-nya, sehingga didapatkan min H1R dan min S1R. Kemudian dari 1 ideal ke 2 ideal, dihitung menggunakan persamaan ini. Kemudian dari H2 ideal ke H2, ke real, kondisi 2 real, dihitung seperti ini. Ini contoh soalnya ada di buku kalian di contoh 69. Coba dibaca di situ, nanti baru kerjakan soal. Ya, untuk campuran gas seperti saya sampaikan tadi, ya semua dijumlah, dikalikan masing-masing properti dikalikan fraksi molnya, ya seperti ini. Misalkan kita mau karena campuran gas, omeganya campuran gas sama dengan sigma dari omega, masing-masing dikalikan dengan fraksi mol masing-masing. TPC juga sama, ya. T campuran C itu TC campuran maka dikalikan dengan fraksi mol masing-masing. TC campuran juga sama. Nah, TPR juga sama. Kalau TPC ini kita hitung untuk yang TPR-nya maka T per TPC, ya. Kan untuk menghitung TR campuran itu ya kalian hitung dulu TC campuran, ya. Kemudian baru untuk dibagi di sini. Ya, jadi TR campuran adalah T per TC campuran, C campurannya sini. Kemudian PR campuran sama dengan P per PC campurannya. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, langsung aja kerjakan soal ini, ya. Saya bagi ke breakout room. Ada yang tanyakan? Coba ini dicatat dulu soalnya yang dikerjakan. Sudah dicatat, ya. Saya stop share. Ini kan 12 orang. Sudah saya bagi tiga kelompok aja. Hingga satu kelompok 4 orang. Halo Mas, Mbak. Iya, halo Mbak. Ini mau dibagi apa gimana?
Antara besok, kalau enggak kayak kemarin Mbak, kemarin kan habis keluar dari breakout room langsung dipanggil gitu kayak kemarin. Iya, paling suruh ngerjain dulu, Mbak. Baru nanti kalau nggak selesai di-upload di Classroom. Nah, betul. Paling Tapi besok sih Mbak, biasanya kan sekarang besoknya gitu. Iya boleh. Bentar, masih buka soal. Aku nyoba yang 6.9 ya Mbak, Mas. No.
Ngikut Mbak Sofa ngerjain nomor berapa? Lanjut Mbak, aku tak 659 dulu aja.
Rek, kalau nyari rumusnya delta H itu di persamaan berapa ya? Nyari persamaannya delta HIG. Kalau yang gas ideal. Apa Mbak tadi nyari apa? Yo Mbak, delta H itu gimana caranya? Kalau aku nyari tadi itu sih Mas, V apa sih bacanya yang VAV itulah. Yang cara nyarinya dia itu V Di persamaan berapa Mbak? itu kan yang VAV itu kan V1 plus V2 dibagi 2. Nah, delta H-nya itu nanti itu terus dikali 1 min beta, apa itu bacanya, dikalikan T, terus dikalikan delta P-nya, P2 min P1. Tapi bisa pakai itu apa enggak? Aku kurang tahu sih, Mas. Tapi aku pakai itu yang punya aku. Oke Mbak. Itu Mas, aku kirim rumusnya di WA-nya sampean. Sama apa enggak? Aku pakai itu soalnya. Coba pakai itu sama. Aku nggak ada nilai P-nya ya Mbak. Oh, V-nya belum ya Mas? P-nya nggak ada. Jadi yang diketahui cuma P1 sama P2. Dua-duanya enggak ada, V1, V2-nya. Nggak ada. Cuma diketahui P sama T. Yang dicari W sama T2.
Ini pada nulis tangan apa dikerjain di Excel nggak? Aku tangan sih, Mas.